selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kali ini. Di sini kita akan acara berbeda seperti yang biasanya karena kita di sini berkolaborasi dengan Dulak Profesional mengadakan acara Special Talk Show with Dulak Profesional dengan tema acara yaitu Antiviral Protection for Better Quality Living. Saya akan langsung sapa aja di sini para narasumber kita yang sudah hadir. Di sini yang sudah hadir saya akan sapa yang pertama yaitu Bu Niluh Putu Ayu sebagai Head of Marketing AkzoNobel Decorative Paint Indonesia. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Mbak. Selamat siang juga teman-teman. Rekan-rekan Bapak Ibu, sehat, puji Tuhan. Selamat siang juga Ibu Lan, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Baik, terima kasih Bu Ayu dan teman-teman. Bu Ayu tidak sendiri. Di sini juga kita sudah kehadiran tim dari Dulak. Di sini ada Bu Ria Marviana. Selamat siang Bu Ria. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu, dan di sini juga ada Ibu Merita. Selamat siang Bu Meme. Halo, selamat siang semuanya. Sehat selalu ya. Amin. Insya Allah sehat-sehat semuanya ya Ibu. Dan di sini tidak hanya dari tim Dulak saja, kita juga mengundang narasumber kita satu lagi yang sudah hadir, ada Ibu Wahyu Wulandari sebagai prinsipal dari Global Rancang Selaras di Yogyakarta. Selamat siang Bu Wulan. Selamat siang Bu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat ya Bu. Dan sebelum memulai acara, saya mohon izin membacakan biografi Bu Wulan terlebih dahulu ya Bu. Silahkan. Baik. Dan saya akan membacakan Ibu Wahyu Wulandari sebagai prinsipal arsitek atau director dari PT Global Rancang Selaras. Beliau lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan mengambil S2 di Universitas Gadjah Mada ya Bu, Graduate of School of Management. Kemudian S1-nya di Universitas Gadjah Mada juga di jurusan arsitektur. Dan juga dia sebagai profesional member dari ASEAN Arsitek, kemudian Yogyakarta Heritage Trust sebagai Executive Board, kemudian sebagai profesional member dari Ikatan Arsitek Indonesia, kemudian juga sebagai profesional member di PII, Indonesian Engineering Association, lalu sebagai anggota juga dari Green Building Council, seperti itu. Dan saya akan menyapa kembali dari rekan-rekan dari Dulak. Di sini sudah ada Bu Ayu dan seperti yang kita lihat ya Bu Ayu ya, kalau dengan adanya pandemi ini menuntut kita untuk hidup lebih sehat lagi, bukan hanya dari pola makan saja, tetapi perlindungan khusus untuk tempat tinggal kita menjadi hal yang sangat penting, khususnya rumah seperti itu ya Bu. Dan tentunya kita harus menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dengan adanya pandemi seperti ini. Yang saya mau tanya dengan Bu Ayu, bagaimana pendapat Bu Ayu? Apakah Dulak ada concern tentang menciptakan kualitas hidup yang lebih baik ini, Bu? Ya, terima kasih Mbak Jiza. Sebelumnya kami dari Dulak memang sebagai perusahaan besar salah 3 besar dari perusahaan paint and decorative di dunia, pastinya concern sekali ya mengenai hal ini gitu kan. Karena sebagai perusahaan yang bukan hanya menjual cat, tapi kami menjual juga warna gitu ya, dan juga memberikan sebuah perubahan bagi hidup
orang banyak, tentunya kami concern sekali gitu kan. Nah, oleh karena itu kami juga turut untuk memanfaatkan momentum ini dalam arti kata positif ya, untuk tetap membuat hidup konsumen kita atau juga orang-orang yang memakai produk kita itu mendapatkan hidup yang berkualitas melalui produk-produk yang kita hadirkan, walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas seperti saat ini gitu. Tapi kita sangat-sangat concern sekali gitu. Ya. Baik Bu. Kita bisa mulai lanjut ke materi Ibu ya Bu? Ya, boleh. Silakan Bu Ayu. Oke, karena tema hari ini mengangkat mengenai better quality living within this pandemic, AkzoNobel sebagai perusahaan cat terbesar salah satu perusahaan cat terbesar di dunia sudah pasti juga melihat sebuah perubahan yang dapat kita berikan manfaatnya lebih sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang material bangunan ya, salah satu material bangunan. Nah, ini bisa kita lihat dari insight yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber yang bisa kita ambil, bahwa hampir 650% orang itu kalau kita lihat dari search gitu ya, pasti banyak mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Terus kemudian banyaknya juga orang yang bahkan sesimpel bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar gitu ya. Dan terus kemudian juga banyaknya juga orang-orang yang melihat bahwa pandemik ini juga membuat suatu mental keluarga di Indonesia itu menjadi lebih beradaptasi bagaimana melakukan suatu kegiatan di rumah, di hunian mereka, di mana mereka dibatasi kan, tidak boleh kemana-mana. Nah, mulai banyak orang-orang yang mencari apa sih sebenarnya yang membuat kita tuh anggota keluarga nyaman di rumah gitu. Nah, tapi kemudian kita juga lihat bahwa konsumen behavior-nya itu juga berubah gitu ya. Mereka mulai melihat sesuatu produk ya, bahkan bukan cuma produk yang dikonsumsi, tapi produk-produk yang berkaitan dengan menambahkan value supaya di rumah tetap nyaman tuh naik gitu ya. Karena mereka tends to buy some product to improve their quality at home gitu. Nah, itu termasuk dari barang-barang yang gampang dikonsumsi sampai perangkat-perangkat yang mesti diperlukan gitu ya. Terus kemudian semuanya juga harus berkaitan dengan yang namanya mendukung health and wellness gitu. Nah, jadi kita melihat kesempatan ini, dan juga kita melihat bahwa 35% konsumen di Indonesia itu ternyata ya, walaupun kadang-kadang kita mikir bahwa itu mungkin terjadi hanya di produk-produk fast moving consumer good gitu. Tapi ternyata enggak, bahkan 35% daripada konsumen Indonesia itu waktu mereka memilih produk, terutama untuk produk material bangunan seperti cat, itu tuh mereka ada consideration gitu. Sekitar 35% memilih sesuatu yang dapat melindungi mereka atau bahkan mencegah supaya tidak terkena impact daripada pandemi tersebut gitu. Terus kemudian 56% dari mereka juga mencari produk-produk yang bersifat antibakteria, antivirus gitu ya. Tapi di lain sisi mereka juga merasa bahwa segala sesuatu yang mereka konsumsi saat ini itu harus essentials, dan juga nggak boleh cost-nya tuh berlebihan gitu ya. Jadi mereka tuh ingin mendapatkan suatu produk yang emphasize health and well-being tapi in affordable price juga gitu. Nah, terus mereka juga melihat bahwa sudah mulai concern bahwa eco-friendly produk itu merupakan salah satu yang harus sudah dipilih untuk anak cucu mereka gitu ya. Jadi selain mereka peduli sama health and well-being sekarang, mereka juga udah mulai teredukasi dengan pentingnya produk-produk yang mengedepankan mengenai sustainability dan low VOC ya, 46% gitu. Nah, terus kemudian kita juga lihat bahwa pemilihan produk-produk tersebut gitu ya dalam suatu hunian gitu ya, atau mungkin juga place gitu. Kalau ini kita berbicara mengenai keluarga ya, itu ini slide-nya ganti ya, ya oke. 40%, iya benar, 40% daripada ibu-ibu itu
mengalami struggling gitu ya, bagaimana caranya mengatur antara pekerjaan dan juga mengasuh anak gitu. Nah, kemudian juga mereka tuh satu sisi mereka juga khawatir gitu terhadap health protokol dan hygienic standar yang ada dalam lingkungan mereka. Karena kan selama ini kan anak sekolah semuanya di rumah, melakukan kegiatan apapun di rumah gitu ya. Sebagai ibu tuh mereka juggling around bagaimana caranya untuk mendeliver something yang kreatif, yet juga tetap sehat gitu, tetap terhindar dari bahaya virus dan bakteri gitu. Nah makanya kita pada sore hari ini ingin memberitahuan kepada rekan-rekan semuanya bahwa sebenarnya kita dari Dulux Astronavel sendiri kita punya suatu solusi gitu, solusi menghadirkan hunian yang berkualitas gitu, sesuai dengan momentum saat ini, yaitu mengedepankan health and well-being tadi, seperti itu. Begitu mungkin ya paparan dari saya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ayu tentang materi pemaparan awalnya. Dan saya mau tanya Bu Ayu, kalau mengenai respon Dulux mengenai hidup berdampingan dengan pandemi seperti saat ini seperti apa Bu? Itu benar-benar kita pikirkan sekali ya. Kenapa tadi saya membahas mengenai insight dulu, karena sebagai perusahaan yang berdasarkan insight gitu, kami tidak pernah membuat suatu produk yang berdasarkan intuisi gitu ya. Tapi kami selalu melihat insight seperti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen kita gitu ya. Tadi saya katakan bahwa sangat banyak data yang mengatakan bahwa orang sekarang kalau membeli produk atau memilih produk, dia akan selalu melihat fitur health and wellness. Contohnya seperti antibakteria, antivirus, terus mendukung eco-friendly, terus low VOC gitu ya. Dan juga dengan adanya hidup berdampingan dengan adanya pandemik ini, banyak orang tuh tinggal di rumah kan sebenarnya gitu. Bagaimana kita tetap di rumah, tapi kita nyaman gitu ya. Terus kita juga terhindar dari bakteri tanpa rasa kebosanan gitu. Nah, Dulux sebenarnya punya itu semua walaupun tidak bisa dikonsumsi. Tapi seperti yang saya tadi katakan di awal, Dulux itu tidak hanya menjual cat. Kami bukan menjual cat. Kami menjual warna yang menghadirkan mood, menghadirkan suatu pembaharuan gitu bagi orang yang tinggal di dalam hunian itu. Apalagi kalau kita di rumah, kita kan pasti berkaitan dengan tembok gitu ya. Benar. Terus suasana gitu kan ya. Aduh kok boring banget ya suasananya kayak gini, udah di rumah terus suasananya kayak gini, terus rumahnya juga gak nyaman, terus juga kotor gitu kan. Itu kan apa ya kita pikirin gitu loh ya. Jadi kita menghadirkan sesuatu yang memang cocok untuk menjawab kebutuhan saat pandemi ini, dan di mana orang mau nggak mau dipaksa untuk tetap di rumah gitu. Kita menghadirkan solusi bagaimana tinggal beraktivitas di rumah dengan kenyamanan, supaya ketenangan hati, supaya setiap anggota keluarga merasa tenang. Dan tetap ya sekarang kan kalau lagi zamannya nih mental health gitu ya, tetap mental health itu terjaga gitu dengan warna-warna yang kita hadirkan gitu ya. Itu kan membuat suatu suasana hati yang bergembira, bergelora gitu ya. Tapi ternyata dengan fitur juga yang ini antibakteri, antivirus. Jadi kan hidup akan lebih berkualitas walaupun tinggal di rumah aja gitu. Itu yang kita bawa dari Dulux. Wah, bener Bu. Apalagi sekarang masih banyak orang dan teman-teman, termasuk saya sendiri yang masih WFH gitu. Pasti kan dibutuhkan perlindungan khusus biar kita tetap nyaman di rumah tanpa takut terkena bakteri atau virus seperti itu ya Bu. Yes, betul banget. Apalagi sekarang semua, bukan hanya rumah aja ya, semua building teman-teman di sini kan pasti kan berkaitan dengan pembangunan gedung, rumah sakit, sekolah. Bahkan sekolah aja sekarang dalam pemilihan spesifikasi catnya gitu ya, mereka sudah memikirkan ini antibakteri enggak, antivirus atau enggak gitu. Apalagi rumah sakit gitu ya. Sekarang semuanya tuh kayak udah jadi standar atau hygienic factor untuk sebuah spesifikasi, bahkan cat sekalipun, supaya dia itu punya satu antibakteri. Jadi gini ya, kita namanya manusia pasti mengeluarkan emisi-emisi gitu ya, baik itu polusi lah, kalau Bu Ria istilahnya jejak karbon lah ya gitu kan. Nah ya itu
kita bersin, kita ada udara yang dikeluarkan, itu tuh kan melayang-layang di udara. Betul. Yang somehow itu bakal nempel gitu di dinding. Kita hidup semua orang tuh pasti membutuhkan shelter gitu ya. Nah itu bisa nempel di situ gitu loh. Nah karena orang semakin banyak healthy conscious, terus kemudian environmental friendly gitu ya, dan banyak juga golongan middle up memang yang naik gitu ya. Artinya dia sudah mulai aware betapa pentingnya menjaga kesehatan itu sejak dari rumah. Itu sangat-sangat menjadi tren atau happening lah saat ini gitu. So jadi DULAF itu meng-capture that kind of opportunity to delivering our specialty gitu. Something like that lah. Gitu. Wah, keren. Wah, terima kasih Bu Ayu. Dan di sini juga ada Bu Ria. Saya mau nanya nih Bu Ria, kalau pendapat Bu Ria seperti apa, Bu? Yang dijelaskan Bu Ayu kurang lengkap, Mbak Sisa. Udah lengkap banget, malah udah diborong sama Bu Ayu. Iya, udah begitu komprehensifnya dan dengan semangatnya yang luar biasa itu ya. Saya pengen bilang ke Bu Ayu, salam super Ibu Ayu. Nanti saya Mario Teguh dong, Mario Tegar. Iya bener banget Mbak Ziza. Kita seperti yang Bu Ayu sampaikan tadi, kita nggak realize gitu ya bahwa jangankan di rumah, di mana pun. Iya, coba. Sorry, ada background ya, oke ya. Contoh kecil tadi bersin gitu ya. Saya sendiri nggak notice gitu bahwa nggak pernah bisa membayangkan bahwa nih anak saya flu atau saya atau keluarga yang lain itu kita bersin tuh berapa banyak gitu ya. Bakteri atau bilangnya apa Bu, mikroorganisme ya yang berterbangan ya. Dan itu menempel gitu loh. Dan mungkin orang jauh lebih conscious sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu bersin atau batuk di lift semuanya anteng aja. Kalau sekarang tuh langsung kabur keluar dari lift mungkin ya. Semuanya Bu. Langsung siapa gitu. Jadi nah, can you imagine kita hidup di dalam WFH kan ya, dimanapun lah maksud saya, bahwa dinding itu begitu penting dalam kehidupan kita ya. Kita megang, kita nyentuh, kita nggak mungkin tidak menyentuh anywhere. Kita bersandar, kita nyenggol. Can you imagine gitu, ada anak kita, ada keluarga kita, orang tua kita ya. Jadi mungkin saya nggak mau bocorin, ini lebih seru lagi pembahasan kita berikutnya, saya yakin dari Bu Ayu biar penasaran, ditahan dulu ya, ditahan. Tapi saya cuma sedikit menggelitik, pernahkah kita berpikir sampai sejauh itu? Kita nggak bisa komen dari saya. Wah, terima kasih banyak Bu Ria dan Bu Ayu, dan terima kasih sekali lagi. Jadi itu sekaligus pemaparan di awal. Jadi sebelum kita masuk ke sesi yang lebih seru lagi, saya akan menyapa dulu di sini narasumber satu lagi, yaitu ada Bu Wahyu Wulandari yang akan membahas mengenai bagaimana menciptakan dinding sehat, seperti apa pengalaman beliau khususnya dalam mendesain fasilitas kesehatan yang sudah beliau tangani, yang sudah banyak sekali beliau tangani seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke sesi berikutnya, dan di sini kita juga kehadiran Bu Wahyu Wulandari sebagai prinsipal Global Rancang Selaras. Dan seperti yang kita ketahui, Global Rancang Selaras ini adalah salah satu konsultan yang sudah banyak mengerjakan proyek fasilitas kesehatan, bahkan sudah lebih dari 100 proyek yang ditangani. Dan tentunya beliau juga sangat paham dan mengenai kebutuhan kualitas hidup sehat pada sebuah karya desain, dan juga tidak hanya bangunan sehat saja, tetapi material sehat dan yang berkualitas itu juga yang dibutuhkan seperti itu. Dan saya akan panggil Bu Wulan. Selamat siang Bu Wulan. Selamat siang Siza, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Wulan, boleh kita, saya juga bertanya nih Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai bangunan sehat tidak hanya dari luarnya saja, tetapi dari dalamnya pun kita harus perhatikan seperti itu Bu. Benar. Jadi kebetulan kalau kita fokus ke kualitas ruang penunjang medik, dalam hal ini bagian dari fasilitas kesehatan,
sebenarnya poin-poin itu tuh sudah explicitly tertulis bahwa kualitas dinding harus mampu tidak menjebak debu sehingga pada saat dilakukan, sehingga pengaturannya adalah porus begitu ya, persyaratannya agar dinding tidak berporus, mudah dibersihkan, seamless, tidak ada sambungan. Kemudian yang kedua, warna, memungkinkan adanya kebutuhan untuk menaikkan situasi pengguna yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau kita ketahui bersama, rumah sakit itu kan dalam kondisi pasien sakit diharapkan masih ada harapan begitu kan ya. Pada saat pasien di area intensive care, di dalam rasanya harus memang kondisi kemudahan pembersihan menjadi sangat penting, sehingga diambil keputusan rata-rata warna-warna yang mudah dideteksi jika ada kotoran yang ada di sana gitu ya, krem, beige begitu. Terus kemudian, namun di satu sisi kalau kita melangkah ke family lounge, itu malah justru dibuatkan warna kombinasi yang hangat agar tetap ada semangat di dalam menunggu. Contohnya saja memasukkan warna sitrun, agak kuning ke oranye, kombinasi antara biru, lalu kemudian sedikit ada pink atau merah, dan seterusnya. Nah itu Bu Jija. Jadi di satu sisi ada kepentingan mediknya, persyaratan, tapi di sisi lain psychologically juga perlu di create secara baik begitu, agar semua yang ada di dalamnya, pengguna yang ada di dalamnya juga merasa nyaman. Itu baru dari sisi pasien dan keluarganya, belum dari sisi dokternya. Kamar bedah yang bedah kardio misalnya ya, jantung, yang kalau minimal invasif sih 4 jam selesai. Nah kalau ini terbuka gitu bisa 10 jam, itu kelelahan bisa terjadi. Sehingga warna-warna redup, biru muda, hijau muda gitu, diharapkan bisa membantu untuk menjaga agar tidak letih mata. Nah berikutnya nanti kita diskusikan deh, ada sedikit materi yang bisa saya share. Silakan Ibu. Oke. Saya memulai dari peran pelapis dinding secara umum dari sisi arsitektur dulu ya. Maksudnya dari sisi arsitektur tidak saja khusus untuk fasilitas kesehatan, tetapi juga gedung pada umumnya gitu. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah menjadikan aspek identitas estetis nih. Berarti sebenarnya yang berperan di sini lebih banyak adalah bagaimana warna kulit luar bangunan itu diharapkan sudah mulai menjadi bagian dari interpretasi dari semua orang yang ada di kota itu. Terus kemudian yang kedua, cat itu juga berperan untuk menciptakan ambience tertentu sesuai dengan harapan pemilik, dalam hal ini pemilik bangunan ya, karena arsitek kan setelah selesai juga sudah pamit, kontrak terakhir closing project selesai, bangunan sudah di handoverkan dari kontraktor kan sudah selesai. Nah arsitek sudah bisa menjawab kebutuhan dari owner, tentu bersama dengan interior designer dalam hal ini, untuk menentukan sebenarnya warna-warna yang seperti apa yang diharapkan ada untuk yang kepentingan interior. Kemudian yang ketiga, bagaimanapun juga kita perlu sadari bahwa Indonesia ini berada di khatulistiwa, di mana 2 musim yang ada di kita ini, musim kering, kemarau, dan penghujannya itu kalau tidak diantisipasi oleh cat, maka bangunan kita itu bakal retak-retak, jamuran dan sebagainya, dan itu akan mengganggu baik itu kualitas keamanan building envelope-nya maupun sampai ke jika bocor masuk ke interior, dan itu akan mengganggu. Yang keempat baru yang menurut saya kemudian agak fokus menuju ke isu kita, di mana
cat menjadi pelapis penunjang menghadirkan higienitas di ruangan sesuai dengan tuntutan medik. Nah, tuntutan medik ini menjadi lebih luas, tidak sekedar fasilitas kesehatan, tetapi juga dimulai dari entitas terkecil, yaitu rumah kita. Kemudian di rumah sakit sendiri, kalau kita lihat sebenarnya ada 4 atau 5 ya pengelompokan zona gitu ya, pengelompokan zona. Yang pertama adalah medik kritis, di mana medik kritis itu dijawab oleh arsitek dengan desain untuk gawat daruratan, kamar bedah, intensive care, neonatus intensive care untuk bayi kita, tapi yang bayi baru lahir dan sakit. Tentu berbeda treatmentnya karena persyaratannya berbeda juga dengan ruang lainnya. Kemudian yang kedua, area medik khusus. Nah, ini area medik khusus ini beberapa radioterapi untuk cancer, proton. Ya, wah itu sudah lebih jauh lagi. Ada aspek psychologically bagi penggunanya yang sebenarnya situasinya drop sekali, baik mental maupun fisik. Imunokompromis, jadi kekebalan tubuhnya sudah turun jauh, sehingga kadang-kadang warna itu menjadi tidak penting buat mereka. Coba bayangin, yang mereka pentingkan adalah bagaimana ruang yang saya masuki ini menjadi ruang yang sehat. Hanya itu saja, agar tidak tertular penyakit lain. Pilek itu akan memperburuk kondisi saya di saat saya cancer. Terus kemudian ketiga adalah area medik. Nah, area medik ini sebenarnya lebih low lagi, maksudnya lebih light, lebih ringan persyaratannya. Area medik ini contohnya rawat inap, rawat jalan gitu. Ini coba kalau kita lihat bersama di dalam tayangan ini, bahwa kita bisa mainin sesuai dengan kebutuhan kita. Anak-anak kita beri pola yang sesuai sehingga mereka asik gitu di dalam ruangan tersebut. Terus kemudian yang keempat adalah area penunjang medik. Ini contohnya radiologi, laboratorium, di mana ada faktor analytical yang mesti valid, perfect, sehingga peran warna tidak boleh mengganggu konsentrasi dari processing para bapak ibu yang ada di dalam. Sehingga yang dilihat, yang dikerjakan di laboratorium persis seperti yang ada di dalam situasi nyatanya di dalam spesimen tersebut. Kemudian yang kelima adalah area publik. Area publik ini ya seperti mall, seperti bahkan juga seperti rumah kita gitu. Tuntutan higienitasnya bahkan tidak ada. Seperti lobi, ruang tunggu begitu ya, asik saja, hangat saja gitu. Terus kemudian ada satu faktor lagi selain VOC seperti tadi diutarakan oleh Bu Ayu, ada kebutuhan ketahanan terhadap gesekan. Bagaimana tidak, karena setiap periode tertentu dinding itu akan dilap dengan prosedur tertentu sesuai dengan kriteria areanya tadi itu ya. Yang kedua, mampu menahan kimia atau malah justru memang tidak bisa. Jadi hanya boleh dielap dengan air tanpa campuran bahan kimia. Berikutnya adalah paparan UV. Nah, paparan UV ini rata-rata kalau kami, contohnya saja laboratorium itu kan seringkali kalau arsitek lebih senang meletakkannya di tepi bangunan, di kulit, agar view ke luar, ke eksterior itu menjadi maksimal begitu kan ya. Nah, tantangannya di
di layout tepi bangunan inilah ketemunya dengan UV, ultraviolet. Bagaimana agar mampu merespon hal tersebut. Nah, kalau misalnya 100% akrilik gimana Bulan? Wah, ya nggak baik juga. Coba kita tengok ntar toksik apa nggak toksik gitu ya. Terus kemudian maju lagi, tadi sempat saya sebutkan bahwa ada persepsi warna loh. Persepsi warna ini tidak saja fisiologis tapi juga psikologis. Kalau tadi psikologisnya dulu, nah ini impact-nya juga fisiologisnya loh gitu. Saya mencoba untuk melihat tujuan desain atas warna di arsitektur itu dan pengaruh terhadap penggunanya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika ruang yang kita harapkan bisa untuk istirahat, dalam hal ini rawat inap, terus kemudian malah justru kita dorong lebih dinamis dengan warna yang lebih hidup. Impact-nya pasien rumah sakit tersebut tentu lebih melek lebih panjang dibandingkan istirahat lebih panjang, begitu ya. Nah, apakah warna dinding ini berdiri sendiri ya? Tentu saja tidaklah. Ada komponen banyak hal di situ, termasuk lighting, termasuk warna bagian dari mebler dan furnitur. Saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu melihat di dalam psikologi warna itu sendiri bahwa ternyata waktu saya mencoba membaca literaturnya, usia muda itu lebih suka dengan warna-warna primer, sedangkan usia tua lebih suka dengan warna-warna campuran. Disebut sebagai warna yang kurang jenuh. Itu kalau arsitek kan ada roda warna tuh gitu ya, kombinasi yang berseberangan, kontras gitu, tapi kemudian dilembutkan. Nah, terkadang arsitek sudah tidak memiliki kendali atas aspek subjektivitas di masalah warna, sehingga beberapa arsitek memilih palet. Jadi pada saat desain menjelang dilelangkan, maka arsitek menyatakan sementara ini yang kami kunci adalah tipe dan merek. Selanjutnya penentuan palet warna kita ajukan sambil jalan ya. Artinya memberikan ruang yang agak panjang kepada owner untuk memutuskan paduan warna apa toh sebenarnya yang akan dikehendaki di sini. Oh gitu. Maaf Bu, saya mau tanya jadinya. Jadi penasaran. Jadi kalau untuk proyek itu dari arsitek pun cuma mereferensikan tipe dan mereknya aja gitu. Dan untuk warna itu kebebasan dari owner sendiri gitu ya Bu? Tidak. Sebenarnya arsitek berkewajiban membuatkan alternatif. Jadi panduan. Seringkali pula arsitek datangnya itu dengan bertanya gitu ya. Dengan pertanyaan itu juga manis sekali ke pertanyaan ke owner. Bapak Ibu, apakah ruang rawat inap VVIP yang akan kita sediakan di rumah sakit kita ini, kita harapkan lebih banyak digunakan oleh spesialis penyakit apa atau sebenarnya gitu ya, penyakit apa atau sebenarnya. Ada yang rumah sakit tertentu justru VVIP itu lebih ibu anak gitu ya, untuk nyaman gitu ya Bu ya, Bu yang menunggu dan gitu. cocok dengan penggunanya gitulah yang terpenting ya, dengan cocok dengan apa. Dan itu kan kita melakukan attachment yang sebenarnya personal, tetapi di dalam kerangka diskusi yang sebenarnya general gitu kan. Meleset ya, kadang-kadang meleset, tetapi masih banyak kok yang bisa dipakai untuk melakukan penyempurnaan gitu. Kan tadi saya sebutkan bahwa warna dinding itu sebenarnya tidak berdiri sendiri gitu kan ya. Jadi masih bisa disempurnakan lewat banyak hal. Gitu sih Sa. Oke, siap. Bulan saya juga tanya lagi. Mau tanya lagi nih Bu. Dan sebelum saya tanya Bu Bulan, saya juga mau
menyapa. Di sini saya juga tidak sendiri, di sini saya bersama Mas Bayu dari Katalog Pro juga, Bu Wulan. Jadi nanti saya dan Mas Bayu yang akan sedikit ganggu Bu Wulan untuk bertanya-bertanya, Ibu. Ya. Dan yang pertanyaan yang saat ini nih, Bu. Tapi sebelum pertanyaanmu, aku boleh menyapa Pak Tateng dulu ya. Terima kasih Pak Tateng sudah hadir di forum ini. Terima kasih sudah hadir, Pak. Senior arsitek luar biasa. Ya, Bu. Ibu bawa sekalian. Jadi saya cukup surprise bahwa Pak Selamat Tateng sore. Soalnya ini menurut saya kabar baik nih untuk kita semua yang concern terhadap pandemi sekarang ya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan ini benar sehingga ini laku kelas nih nanti nih. Amin. Nanti. Amin. Oh ya, ini aku malah buka nggone Wulan. Jadi, bukan hanya untuk rumah sakit tapi rumah tinggal juga sama, Bu. Benar. Ya. Jadi dalam diskusi sebelumnya Pak Tetek elaborasi tema waktu itu, saya yang menyatakan juga, nomor 1 unit terkecil Pak, paling tuntutan sehat itu adalah di rumah kita loh, saya bilang begitu. Betul sekali. Jadi tolong sosialisasinya sampai ke bawah ini. Ya, karena mungkin Pak. Ibu Wahyu kan mendesainnya rumah sakit aja, rumah tinggal nggak pernah gitu. Apalagi rumah yang sederhana. Itu paling sulit tuh Bapak kalau rumah tinggal, ampun. Betul, tapi Paling fee-nya paling lebih sedikit. sulit ya. Fee-nya paling kecil ya, Bu. Paling sulit toh Ziza, ada 24 jam penghuni loh Ziza. Kalau hospital kan attachment-nya cuman rawat inap, kalau bornya 70%, itu artinya dalam 3 hari entaran udah ganti penghuni lainnya. Justru malah saya itu, karena saya pikir malah justru desain rumah sakit itu Bu yang sulit gitu, karena kan kita tahu konsultan belum banyak nih yang mengerjakan proyek rumah sakit gitu Bu. Jadi kalau rumah sakit ada dananya Bu. Ada proyeknya. Kalau rumah tinggal gimana tuh coba? Iya. Selamat ya Bu, ibu-ibu apa sekalian selamat. Terima kasih kehadirannya. Mungkin nanti Pak Tateng dan teman-teman sekalian juga bisa stay sampai akhir nanti, karena setelah ini Bu Niluh Ayu dan juga teman-teman ULAK akan memberikan solusi yang lebih detail Pak mengenai apa yang Tapi Pak. Mohon maaf, saya sambil sharing sama ini, soalnya kita ada Caketum IAI Jakarta ini akan ada ini debat calon. Iya. Jadi, betul. Saya bukain aja nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Tateng. Semoga lancar. Semoga lancar DKI memilih ketua IAI ya Pak Tateng. Terima kasih Bu Wahyu. Calonnya dari Jogja juga kok. Makasih Bu. Terima kasih Pak Tateng. Ya, satu sahabat saya dari Padang yang hadir juga, Pak Andre. Terima kasih sudah hadir Pak Andre. Ya, ramai. Silakan Bu Sisha, pertanyaan lagi. Siap. Saya mau tanya tadi yang sedikit kita ingin ulas Bu. Ketentuan khusus apa sih Bu yang diperlukan dalam mendesain fasilitas kesehatan Bu? Jadi nomornya saya lupa, tetapi kriterianya aja ya. Jadi fasilitas kesehatan itu pertama, kalau di Indonesia, pertama adalah harus sesuai dengan kelas layanan. Itu tipe rumah sakit, Cica. Jadi rumah sakit ada 4 tipe. Rumah sakit tipe kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kelas A itu yang paling pusat, seperti kalau Jakarta Fatmawati, terus kemudian Cipto Mangunkusumo. Itu muara dari seluruh rujukan kasus penyakit di Indonesia. Sudah bisa dibayangkan kan? Kalau Darmais yaitu artinya rujukan penyakit kanker dari seluruh Indonesia. Rumah sakit jantung harapan kita adalah rumah sakit khusus rujukan penyakit jantung se-Indonesia. Kita udah bisa bayangkan kasusnya, udah bisa bayangkan
magnitude-nya ya. Terus kemudian yang kedua, itu artinya rumah sakit tipe D yang di atas puskesmas itu tidak diizinkan membuat atau membuka layanan seperti rumah sakit lainnya. Ya tipe D, kelas D ya kelas D. Hanya di atas puskesmas. Baik itu kapasitas rawat inapnya, kedua diagnostiknya. Jadi laboratorium dan radiologinya ya sederhana karena kasusnya kan sederhana. Di atasnya vaskes 1. Begitu juga C tidak boleh setara dengan B dan A begitu ya. Jadi ada jenjangnya. Itu pengaturan sarana prasarana yang harus ditepati. Dari apa awalnya? Dari programatik kan? Tadi kan programatik. Tidak boleh membuka layanan diagnostik misalnya laboratorium yang di atas atau tidak sekelas dengan layanan rumah sakitnya. Itu kan berarti programatiknya kan ya. Nah, impactnya adalah luasan dari unit atau instalasi akan berbeda-beda sesuai dengan kelasnya lagi gitu. Rawat inap kelas A itu minimal 250 bed. Sedangkan yang kelas D 50 bed. Itu baru ngomong rumah sakit umum. Nanti ada kelompok kecil lagi, rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus ibu anak, rumah sakit khusus jantung, rumah sakit khusus bedah dan traumatologi, ortopedik, rumah sakit khusus kanker, mata, dan seterusnya. Nah, itu diatur dari skala layanan yang nantinya mengatur program ruang apa saja yang harus ada dan boleh ada. Artinya sudah kita bisa bayangkan bahwa pada saat kita ngomongin rumah sakit tipe A, maka kamar bedahnya minimal ada 5 operating theater. Rawat inapnya di 250. Kita sudah bisa membayangkan kasusnya tadi itu kan, sehingga finishing tipe, cat lantai, plafon, kita sudah bisa bahwa kalau kelas A ya pasti lebih rumit. Belum kita ngobrolin tentang mechanical, electrical, plumbing kan ya. Air pengkondisian udara, penyaringan udara khusus yang harus diterapkan di sana. Kita mau ngomong isolasi, pengkondisian khusus isolasi nih, negative pressure. Tetapi di rumah sakit tipe D, sebentar. Kayaknya enggak bener nih gitu. Dia harus dijawab di rumah sakit tipe C, di atasnya tipe D gitu. Sisa. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian maju ke detail. Detail itu hubungannya dengan sementara ini baru ada pengaturan yang hubungannya dengan finishing, diam-diam. Durability itu tidak disebutkan, yang disebut dengan heavy duty itu seberapa heavy itu juga enggak ada. Jadi kualitatif sekali aturannya itu yang ada di kita. Nah, sebaiknya kita sudah mulai menyusun SNI begitu ya, yang baik untuk kepentingan itu, kepentingan fasilitas kesehatan. Dan biasanya kalau untuk fasilitas kesehatan yang di Indonesia sendiri itu mengikuti standar dari yang sudah ditetapkan oleh WHO atau memang sudah ada peraturan sendiri di Indonesia, Bu? WHO kita gunakan untuk iya benar, tapi itu WHO itu terlalu gede gitu, terlalu gede. Iya. Terlalu gede. Terlalu gedenya itu WHO hanya memberikan guidance bahwa contohnya nih sekarang ada namanya penyakit infeksi emerging gitu ya. Penyakit infeksi emerging oleh WHO hanya disebutkan bahwa harus dikendalikan mulai dari kedatangan pasien. Nah, kedatangan pasien itu kan boleh dimaknai macam-macam toh. Mulai dari kegawat daruratan, boleh pasien masuk ke rawat jalan, nah gitu. Oh ya berarti gitu. Nah, ada detailingnya dari aturan-aturan tersebut lewat Permenkes. Rasanya Permenkes kita so far ya sudah cukup baik lah gitu dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu. 10 tahun yang lalu memang benar-benar menakutkan karena nggak ada pegangan gitu, sehingga
Padahal kan semua bangunan rumah sakit itu kan dievaluasi, Bu Sisa, Pak Bayu. Dievaluasinya lewat apa? Ada akreditasi. Jadi para evaluator yang hadir, yang turun ke lapangan saat itu, boleh memberikan opini jelek atau tidak diterima pada situasi fasilitas yang ada. Selain memang ada data-data yang sifatnya pantauan ya, jadi contohnya saja itu tadi penyaringan udara kamar bedah itu kan setiap berapa seminggu sekali kayaknya ya, seminggu sekali dilakukan uji usap, kemudian dinilai seberapa partikel yang ada pada permukaan tertentu dari kamar bedah. Ya. Kalau sudah kayak gitu sudah nggak mungkin nggak nurutin Bu Sisa, harus patuh atau dicabut izin operasionalnya. Sampai dicabut izin ya Bu ya kalau misalnya udah langsung ya. Oh. Benar. Ditegur dulu ya, tegur lagi berapa kali nggak ada ini cabut. Wow, tegas juga ya Bu ya. Ya, yang pertama kali dicabut itu adalah akreditasinya dulu. Lah tapi kan kalau rumah sakit tanpa akreditasi kan nggak bisa berkarya, ya nggak? Nggak bisa berkarya layanan. Nah gitulah. Ya. Ada pertanyaan laginya. Ya, ini Pak Tateng ada raise hand. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Tateng? Ya, kebetulan Ibu mengomentari mengomentari aturan yang berlaku. Kebetulan saya sering berhubungan dengan periksa rumah sakit. Iya, asik. Dalam konteks itu, apakah sudah ada update ya tentang Permenkes, terutama tentang fasilitas rumah sakit dan standar-standarnya yang berkaitan dengan COVID-19? Karena kita banyak membahas itu, tapi apakah itu sudah dituangkan dalam peraturan yang sudah atau akan diberlakukan? Harusnya sudah diberlakukan. Karena dalam bahasan-bahasan beberapa webinar yang dan saya juga ikut bicara, ya ternyata memang aturan yang ada di Permenkes itu lebih ketat dalam konteks pergantian udara akibat COVID ya. Itu lebih ketat dibanding standar internasional. Itu udah bagus sih. Tapi apakah ada yang lebih update terkait dengan perkembangan COVID yang terus berubah-ubah ini gitu kan? Nah ini perlu dijawabnya dari dua sisi. Dari sisi aturannya sebenarnya belum ada rincian pengaturan setara seperti pengaturan kamar bedah untuk pandemi. Namun ada aturan lebih tingginya yang tadi saya sebutin bahwa di era penyakit infeksi emerging ini hadir, maka pengendalian itu dimulai dari kehadiran pasien pertama. Nah itu kan maknanya kalau dari sisi layout arsitektur kan bikin deg-degan tuh itu. Berarti kan sebelum masuk ke rawat jalan harus ada triase untuk melakukan screening dulu kan. Ibu batuk-batuk, dijawab tidak begitu kan. Nah, itu masih berada di luar sana sebelum masuk lobby. Kemudian yang satunya lewat UGD juga harus demikian. Padahal pasiennya sudah dalam kondisi situasi yang ya. Yang kedua ditinjau dari sisi rumah sakitnya sendiri. Ternyata dari pengalaman saya tanpa adanya aturan baku, belum adanya aturan baku, membuat rumah sakit itu berusaha untuk bertransformasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah kebetulan kebutuhannya kok ya sama, contohnya saja sebelum pasien masuk ke kegawat daruratan, pisahin dulu ya, mana yang infectious, yang dalam hal ini diduga gitu ya, baru dugaan itu triase, diduga infeksi dalam hal ini C19. Selebihnya generally masuk ke kegawat daruratan umum. Nah, oleh rumah sakit itu diterjemahkan kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya, kebutuhan masing-masing. Tapi kemudian yang saya tahu teman-teman arsitek yang berada di dalam pengalaman
membantu mendesain rumah sakit sudah mulai memahami bahwa oh ya, selain itu juga densitas ruang tunggu, bahwa saat ini dalam desain penyesuaiannya ruang tunggu hanya mampu menampung separuh dari kapasitas hariannya. Sisa bisa dibayangkan tuh. Kalau sekarang rumah sakit hadir, ini contohnya nih, EK Hospital BSD. Kehadiran per hari berapa pasien rawat jalannya? Rawat jalannya per hari bisa 500 pasien, coba. Saya coba 100 aja udah berasa banyak, itu 500 pasien. Coba bayangin, kalau ruang tunggu existingnya tinggal separuh, berarti kan ruang tunggu untuk 500 kehadiran itu kan harus didabelkan kan? 2 kali ruang tunggu atau lobby tunggu EK Hospital BSD existing, coba. Nah, itu baru satu poin yang lebih jauh lagi ya. Terus seperti tadi Pak Tateng sebutkan, oh kenapa ya kok pengaturan isolasi persyaratan tentang pengkondisian udara dan filter menjadi jauh lebih ketat dibandingkan yang lainnya gitu. Begitu Bapak. Jadi kesimpulannya memang belum ada, tapi semoga secepat mungkin menuju ke arah sana. Rata-rata arsitek sudah mulai, arsitek yang hospital berpikir kesulitannya itu ada pada bagaimana melakukan fleksibilitas setelah misalnya ini C19 menurun jauh, lalu ruang-ruang gede itu mau dipakai untuk apa? Ya. Nah, memikirkan alih fungsinya, memikirkan bagaimana memixkan dengan tetap dalam situasi yang aman dan siap untuk bertransformasi jika suatu saat ada penyakit infeksi emerging lainnya. Iya. Demikian. Baik. Oke, terima kasih Pak Tateng. Terima kasih Pak Tateng pertanyaannya. Terima kasih Pak Tateng. Bu, saya jadi ingin melanjutkan tadi pertanyaan sedikit menanggapi nih Bu. Tadi salah satu yang di requirement untuk akreditasi ya Bu ya, istilahnya itu ada kayak istilahnya swab dari sisi bangunannya gitu. Nah, berarti kan di situ dari sebuah bangunan itu kan hal terpenting dari sebuah bangunan salah satunya adalah dinding Bu. Nah, menurut dari Bu Wulan sendiri seperti apa sih Bu mendesain dinding yang sehat dan berkualitas Bu? Tadi kalau kita balik lagi ke kelompok zona di rumah sakit tadi itu, pada zona medik kritis, kamar bedah, intensive care, prioritas nomor 1 yang harus kita jawab adalah sterilitas. Sudah, tidak. Padahal sterilitas dinding itu sebenarnya adalah hasil dari penjumlahan pengkondisian udara, filter, ya kan? Di dalam pengkondisian udara itu ada faktor kelembapan, ya kan? Ada R kan di situ, ada suhu. Terus kemudian yang kedua, pada area medik contohnya saja rawat inap, rawat jalan, maka yang menjadi prioritas utama adalah privacy, ketenangan, ya kan? Jadi artinya ini saya tidak sekedar ngomong coatingnya ya, catnya ya, tetapi bagaimana wall itu adalah creating space sesuai dengan fungsi yang diwadahinya. Pada saat kita ngomongin wall terkait dengan penunjang medik, dalam hal ini instalasi gizi, laundry, radiologi, terus kemudian laboratorium, maka heavy duty yang ada di situ. Esensinya ya, top prioritasnya adalah heavy duty. Jadi harus kuat terhadap abrasi. Umurnya harus panjang. Kalau umurnya nggak panjang, coba kapan satu laboratorium rumah sakit dengan kehadiran 500 pasien per hari bisa sebentar ya, kita tutup layanan laboratorium, kita ngecat gitu kan, nggak ada tuh. Betul. Jadi satu kali aplikasi, letakkan dalam bahan yang tepat dan tata laksana yang tepat. Udah bahannya bagus,
tapi tata laksana aplikasinya nggak tepat, gugur dah. No, sama aja Bu ya. Sama aja. Coba kita mau ngomong apa? Ini saya nyebut merek Dulux ya, Bu Ayu. Sebelumnya tidak diukur tuh kelembapannya, tidak diukur tingkat keasamannya. Udah jadi, ya baru beberapa hari udah belembung-belembung gitu. Pop di mana-mana, ada jamur dan sebagainya. Jadi arsitek di sini perannya tidak cuma melakukan rancangan dan pemilihan, tetapi memberikan guidance, implementasi, dan persyaratan. Karena itu kami selalu melekatkan rencana kerja, syarat-syarat. Itu menjadi guidance bagi kontraktor untuk pegangan pengaplikasian material dan komponen arsitektur atau lainnya secara baik sesuai dengan arahan desainer. Demikian Pak Bayu. Jadi nggak hanya sembarangan bikin sesuatu yang menarik aja, tapi harus mengikuti guidance. Apalagi ini untuk fasilitas kesehatan, Bu. Jadi tadi itu kayak VOC harus di bawah 46% gitu. Wah itu melekat tuh di sini bagi para arsitek tuh. Agar gitu ya. Oke, baik. Mungkin silahkan Bu dilanjutkan dari slide yang Ibu sudah. Semua sudah saya paparkan Bu ya. Paparkan. Jadi ini kalau kita lihat ada gambar-gambar ini kebetulan terbaru karya kami untuk Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang beberapa hari yang lalu diresmikan oleh Dr. Dante sebagai wakil menteri. Jadi bagaimana menghadirkan suasana cheerful, menggembirakan karena memang konteksnya anak-anak. Bagaimana serius untuk kepentingan office, kantor. Bagaimana membuat education booths yang menarik agar semua tahu bahwa prevalensi kegagalan jantung pada anak itu meningkat dan semakin lama semakin ke depan nih bukannya semakin turun tapi semakin naik. Nah ini terus kemudian diberikan ruang kecil terbuka pada area lobi yang kita harus berikan landmarking, jadi warnanya kita buat pink dan merah agar semua bisa paham, menandai bahwa area itu tuh kita ke sana yuk sambil menunggu tunggu rawat jalan dan farmasi. Mungkin itu dari saya, Bu Sisa, Pak Bayu. Kita dengar asik-asikan dari produk yuk, dari Bu Ayu dan tim ya. Terima kasih Bu Wulan sekali lagi. Terima kasih Bu Wulan. Berpindah ke Bu Ayu kembali, saya ada sedikit ini nih Bu, satu pertanyaan mungkin untuk Bu Wulan. Jadi dari keseluruhan itu kalau kita bisa sedikit mengambil insight dari Bu Wulan nih Bu. Jadi apa saja sih Bu biasanya tantangan yang biasanya Bu Wulan hadapi dan teman-teman harus hadapi pada saat mengerjakan proyek fasilitas kesehatan biasanya Bu? Yang pertama, arsitek harus mampu mengantisipasi jika mungkin terjadi perubahan ke depan. Itu juga persis sesulit rumah tinggal tuh. Iya. Kenapa harus diantisipasi, Bu Wulan? Iya, karena 5 tahun setelah investasi pertama wing di rumah sakit itu harus bertumbuh lagi. Padahal yang namanya instalasi kan tidak bisa mencar-mencar gitu kan ya. Jadi kenapa kok nggak mencar-mencar Bu Wulan? Kenapa kok nggak boleh mencar-mencar Bu Wulan? Nah ini efisiensi SDM-nya nih gitu. Rawat jalannya kemana-mana ya terlalu costly di SDM. Nah berarti ada faktor antisipasi terhadap perubahan yang sebenarnya pertimbangannya itu banyak gitu.
Faktor perubahannya itu pertimbangannya banyak, mulai dari SDM. Yang kedua, sistem penyampaian pelayanan. Padahal sistem penyampaian pelayanan ini ada hubungannya dengan medical equipment. Jadi tadi seperti saya singgung di depan, zaman dulu operasi bedah jantung itu selalu bedah jantung terbuka, itu artinya sekitar 8-10 jam gitu. Sekarang kan dengan adanya minimal invasif bisa dikerjakan dalam 3 jam. Berarti kan dalam satu ruang kamar bedah itu okupansi atau penggunaannya, rasionya bisa lebih hebat toh, bisa lebih naik toh. Iya. Ya kayak gitu tuh. Jadi relasinya itu banyak di faktornya yang harus diantisipasi. Selain faktor seperti Pak Tatek sebutin, Bu, aturannya gimana sih Bu? Gitu. Ntar baru diturutin gini, besok berubah lagi nih gitu. Ya teman-teman sekarang yang jadi diskusi dari Sabang sampai Merauke itu kan tahu-tahu ada aturan JKN, muncul aturan JKN yang membuat panjang kali lebar ruang rawat inap per bed itu berubah. Nah itu kan buat rumah sakit itu kan sebuah hal besar kan. Yang dulunya bisa dipakai 1 modul kamar 3 bed, ini hanya cukup 2 bed nih. Jadi berkurang malah ya. Jadi berkurang kemampuan floor areanya. Padahal kami sudah nggak punya lahan lagi Bu, gimana nih? Ya sudah turutin dulu JKN, nggak bisa nggak harus gitu. Ya, baik. Jadi itu tantangan pertama. Jadi kalau yang hubungannya dengan estetika building sehubungan dengan hospital as a building, yaitu saya sebut sebagai keharusan lah. Kalau itu ya arsitek dimanapun memang harus mikirin estetikanya, harus mikirin begitu. Terima kasih Bu Wulan. Dan kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Segmen berikutnya dengan Bu Ayu nih Bu. Saya tanyakan mengenai pemaparan tadi dari Bu Wulan, tentunya ada berbagai tantangan juga yang dihadapi teman-teman konsultan seperti itu Bu. Nah kalau dari Dulux sendiri, solusi apa yang bisa diberikan oleh Dulux khususnya dalam memenuhi kebutuhan teman-teman dalam menciptakan dinding yang sehat Bu, yang aman bagi penghuninya? Ya, thank you Mbak Ziza. Mas Bayu. Mungkin juga di sini Bu Wulan juga sudah melihat banyak pertanyaan ya Bu ya mengenai antiviral ini nih Bu. Nah ini teman-teman akan mendengarkan pemaparan Bu Wulan mengenai apa yang inovasi terbaru dari Dulux nih. Bu Ayu, ya. mohon maaf. Bu Ayu, sorry maaf. Iya. Karena di monitor kita berdua sama nih Bu Ayu. Iya. Oh iya, mirip-mirip ya Bu ya. Iya, kakak adik. Kakak adik, iya. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada para audiens yang hari ini sudah datang. Dan saya lihat juga banyak tamu-tamu terhormat nih ya. Saya dari Dulux atas nama PT AkzoNobel Dekoratif P Indonesia mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya untuk Bapak Tateng dari PT Wiratman, terus kemudian untuk Ibu Lina Renville sebagai Ketua HDII, dan juga Ibu Ranus Karviaria Fitri ya, Wakil Ketua HDII, dan Bapak Alex dari DPJ Dwi Karsa Pratama Jaya Big Painting Aplikator ya. Ini saya mengucapkan terima kasih udah hadir dalam kesempatan hari ini. Kami merasa sangat flattering gitu ya, tersanjung gitu bahwa yang mau datang ke acara kami hari ini adalah orang-orang luar biasa gitu yang mau mendengarkan pemaparan dari kami gitu. Jadi terima kasih atas kerjasamanya yang selama ini sudah terbentuk gitu ya. Dan buat yang belum kerjasama dengan Dulux, kami sangat mengharapkan kami bisa kerjasama ke depannya gitu. Dan juga ada Pak Solihin dan juga ada Ibu Yeni, terima kasih udah datang gitu ya. Jadi saya dengan
dengan hormat mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini bersama berjalan dengan PT AkzoNobel, khususnya untuk Dulux profesional. Karena banyak orang tuh yang bahkan banyak para kalau kami menyebutnya Bapak Ibu semua arsitek di sini adalah para influencers ya, buat homeowners dan juga para proyek-proyek yang untuk proyek-proyek yang besar. Banyak orang yang mengatakan bahwa emang ada ya Dulux profesional gitu. Mungkin agak sedikit bingung sebenarnya. Dulux tuh secara retail tuh udah besar banget gitu ya. Di Indonesia sendiri kami tuh brand power nomor 1 untuk cat dengan kualitas terbaik gitu ya. Nomor 1 untuk Dulux. Nah, untuk Dulux profesional sendiri kami sebenarnya memang membedakan khusus memang buat mereka atau target market kita yang memang lebih besar gitu ya, scope of work-nya gitu. Produk-produknya juga pasti produk yang baik dan berkualitas tentunya, dan juga dengan harga yang cukup spesial lah gitu. Tapi bukan hanya harga gitu, tapi kita punya produk itu berkualitas banget gitu, dan semua produk kita itu berdasarkan insight driven, dan juga kualitas tinggi yang kita punya dari bagian manufacture kita. Memang saintis yang emang udah sangat expert di bidang material bangunan ini gitu. Ya, jadi memang ada Dulux profesional. Dulux profesional itu memang khusus buat para profesional seperti Bapak Ibu semuanya gitu. Dan berbicara mengenai produk Dulux, apa sih solusi yang Dulux hadirkan untuk menjawab atau berkontribusi gitu ya, memberikan better quality living gitu ya, apa sih gitu kan. Nah, kalau kita boleh masuk ke dalam presentasi saya, mungkin Mas Bayu atau Mbak Ziza boleh tayangkan. Nah ya, sebenarnya kalau kita dari Dulux sendiri gitu ya, Dulux itu punya berbagai macam portfolio yang menjawab kebutuhan manusia tentunya untuk hunian yang lebih baik. Seperti yang saya sudah tadi sebutkan, bahwa Dulux itu bukan jualan cat, tapi kita jualan mood gitu ya, kita jualan suasana, kita jualan menciptakan sebuah ruangan tuh biar lebih hidup, sehingga hidup tuh merasa jadi lebih bersemangat, bergairah sesuai dengan keperluannya. Kalau di rumah makan, tadi Bu Wulan juga udah ngasih tahu kalau red itu apa gitu ya, filosofinya apa, hijau itu apa, biru itu apa, seperti itu juga kami gitu kan. Dan juga dalam produk-produknya gitu ya, produk kami itu berbagai macam purpose-nya gitu. Kalau untuk job purpose-nya kita punya yang namanya protect, restore gitu ya. Protect dan restore ini mungkin bisa sangat relevan dengan bagaimana hidup berdampingan dengan pandemi ini, atau mungkin juga bagaimana hidup berdampingan dengan kualitas hidup yang tetap baik gitu ya. Nah, kita punya yang namanya produk Easy Clean, kita sebutnya produk Easy Clean. Easy Clean seperti namanya adalah suatu produk yang memang features-nya itu adalah washable paint ya. Washable paint mungkin banyak ya dari produk-produk lain yang punya washable paint, tapi untuk washable paint kita ini bahan dasarnya aja sudah bahan dasar air gitu ya, memang sudah ramah lingkungan gitu ya, jadi mudah didegradasi oleh air gitu ya. Terus kemudian juga saat ini untuk menjawab perkembangan daripada keadaan saat ini gitu ya, kita juga menghadirkan suatu fiturnya itu memang selain dia Easy Clean atau washable paint gitu ya, kita melihat bahwa di dalam kebutuhan cat interior itu ada kebutuhan untuk health and wellness tadi gitu ya. Jadi kita punya yang namanya teknologi kit proof. Kit proof itu apa sih sebenarnya? Ya kita lihatlah kalau di rumah, tadi Ibu Wulan bilang menjaga tempat tinggal kita itu harus dari satuan terkecil gitu kan. Makanya kita mikirin dari satuan terkecil terlebih dahulu naik ke yang besar gitu ya. Jadi kita menciptakan suatu produk ini tuh dilengkapi dengan kit-proof teknologi yang kita lihat insight-nya adalah ya anak-anak lah di rumah pada saat dia masih dalam usia emas gitu ya, perkembangan dalam usia 5 tahun sampai ya sekira 7-8 tahun masih suka coret-coret dinding gitu ya. Nah, kita
melihat itu sebagai potensial key features yang diperlukan buat keluarga Indonesia gitu. Dan kita menghadirkan yang namanya washable tapi antibakterial gitu. Jadi dulu tuh kita ngeluarinnya washable tapi antibakterial. Jadi kita inhibits growth of the bacteria gitu ya, yang menempel di dinding gitu kan. Yang tadi kita juga udah sempat katakan bahwa di udara ini banyak sekali virus dan bakteri gitu yang tertempel bahkan di dalam dinding gitu. Nah, dengan adanya KidProof teknologi ini, dia tuh melindungi dinding itu sehingga tidak menjadi sumber untuk bakteri dapat berkembang biak gitu. Nah, dengan adanya pandemik ini, kita lengkapin gitu, kita upgrade, kita punya EasyClean washable pen ini, selain dia antibakteri, dia kita tambahkan dengan antiviral property, gitu ya. Gitu. Nah, antiviral property ini memang sekarang sangat banyak, udah jadi kayak hygienic factor lah. Ya semuanya bilang antibakterial, tapi antibakterial itu belum tentu antivirus loh, gitu loh. Jadi jangan salah juga gitu, karena bakteri dan virus itu beda, ya kan? Bakteri itu kan virus itu harus dia kan sifatnya agak sedikit berbeda ya dengan bakteri gitu ya. Nah, terus kemudian dengan adanya si Dulux EasyClean antibakteri plus antiviral ini gitu ya, kita menghadirkan suatu teknologi terbaru yaitu silver ions gitu ya. Silver ion itu kalau dari istilah chemist itu ya, atau istilah kimianya itu silver ion itu adalah argentum ya, argentum, senyawa kimia argentum. Dia itu dapat menghambat pertumbuhan virus untuk dapat mereplikasi gitu. Sehingga waktu dia nempel bakteri itu di dinding, itu dia tidak akan, dia langsung istilah bahasa sederhananya langsung dihambat perkembangannya itu untuk mereplikasi. Sama lah seperti obat. Gimana? Tidak akan membelah diri sendiri lagi, Bu. Exactly, iya, tidak akan membelah diri, tidak akan berkembang biak gitu. Jadi dia akan karena sebenarnya bakteri ataupun virus itu dia kan harus ketemu inangnya ya, inangnya untuk membelah diri gitu kan, untuk membelah diri untuk berkembang biak gitu. Nah, dengan antiviral property ini kita mencegah, atau kita punya tadi tahu Argentum Plus itu, AG Plus itu yang kita put in our pen gitu ya, supaya memang tidak ada mudah bakteri yang berkembang biak di situ gitu. Jadi kita bikin satu produk gitu, produk yang you can say it 3-in-1 gitu loh. So you can get the washable features, then you can get the KidProof technology with bacteria, and then you get the antiviral. So like complete package gitu loh, in one product gitu. Tanpa harus kayak pakai, oh ini nanti buat washable-nya, nanti tambahin antivirusnya gitu. Jadi nggak kayak gitu. Dan juga kita tetap kasih warna-warna yang tentunya juga warna-warna yang sesuai dengan tadi Ibu Wulan bilang apa purpose-nya di dalam ruangan itu gitu loh. Nah, jadi itu kita sekarang punya yang namanya Dulux EasyClean Antiviral gitu. Jadi kita memperkenalkan juga supaya lingkungan terkecil, bahkan keluarga itu gitu ya, dengan teknologi tadi itu. Jadi tadi kan menjawab strugglingnya, juggling around moms gitu di rumah. Whenever they have to work gitu kan, salah satu sisi mereka juga harus kayak memberikan suatu fasilitas ruangan di mana anak bisa bereksplorasi, bisa kreatif, tetap kreatif, tapi mereka juga tetap sehat gitu loh. Nah misalkan kayak anak main bola itu di rumah gitu ya pasti kan ada kayak kayak noda-noda tanah gitu ya yang ada di, kita suka lihat lah gitu kan, terus coret-coret dinding gitu ya. Nah itu kita memberikan sebuah solusi buat moms gitu loh. Nah tapi sekarang saat moms juga khawatir di rumah kayak gimana gitu ya, banyak virusnya. Nah itu jadi kita juga memberikan yang tadi namanya antiviral property gitu. Jadi kita promise-nya ke para konsumen kita adalah Dulux can keep it healthy to protect the family from any bacterial and viruses gitu. Jadi kita ngasih tahu solusi atau memberikan solusi gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kan sebagai influencer nih ya,
influencer buat para homeowner gitu kan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berbicara gitu mengenai chat, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk para ibu rumah tangga? Karena kalau kita lihat juga nih ya, ibu-ibu atau moms gitu ya dalam suatu keluarga itu sebenarnya penentu loh. Pembelian cat itu ditentukan oleh mamanya, oleh ibunya gitu. Jadi kita berbicara mengenai hal ini itu berbicaralah ke ibunya gitu, karena ibunya tuh melalui insight yang kita punya gitu ya, ibu tuh sangat sangat concern gitu pemilihan terhadap cat gitu. Apalagi kalau misalkan dia tahu cat ini punya warna yang bagus gitu ya, dapat menghadirkan suasana yang membangkitkan semangat kreativitas anak, terus dia juga bisa dihapus nodanya dan punya antibakteri dan antivirus. That's exactly what moms need gitu in this pandemic era gitu. Ya, gitu sih. Setuju, jadi karena mungkin sedikit saya kasih bocoran Bu. Jadi kita Katalopon juga suka berdiskusi dengan beberapa konsultan arsitek yang mungkin banyak menggunakan mendesain rumah-rumah gitu. Nah, decision maker-nya adalah ibu-ibunya Bu. Nah, makanya ini mungkin jadi concern mereka juga gitu, nggak hanya cuman bagaimana cat itu menghiasi rumahnya, cuman Dulak memberikan inovasi baru nih gitu dengan menambahkan tambahan-tambahan antivirus, antibakterial yang memang jadi homeowner itu akan lebih nyaman tinggal di rumah, dan ibu-ibu yang mempunyai anak kecil juga lebih merasa aman gitu ya pada saat meninggalkan anaknya gitu, karena melihat kondisi saat ini ya Bu Ayu. Iya, betul banget. Nah, makanya kita itu sebenarnya target market kita pertama kali untuk si Dulux Easy Clean Antivirus ini, kita promonya itu buat moms sebenarnya. Kita talkingnya to moms gitu, karena moms itu yang paling concern terhadap hal itu gitu. Dan dia tuh sebenarnya mencari solusi kayak seperti apa produk pen yang baik untuk keluarganya gitu loh. Dan begitu juga kalau kayak di rumah sakit, kalau di rumah sakit tadi kayak Bu Wulan bilang tadi, itu udah pasti definitely dibutuhkan banget ya namanya antibakteri, antivirus ya. Itu kayak mungkin udah harus nomor 1 lah gitu, udah harus antivirus dan antibakteri. Tapi kita juga tadi melihat bahwa ada kebutuhan untuk apa sih tadi anti gesekan ya. Itu will be sangat baik sih nantinya ya. Mungkin nanti surprisingly ya, mungkin Dulux akan ya, kita nanti ceritanya nanti gitu ya. Keluarkan teknologi baru lainnya ya. Ada teknologi baru. Kita tuh dari penelitian yang dilakukan oleh Dulux sendiri, kenapa pokoknya tapi Dulux itu secara research homeowner itu percaya dengan Dulux karena kualitasnya dan juga inovasinya gitu. Dan kami juga kalau klaim sesuatu juga berdasarkan data ya, bukan berdasarkan, meskipun saya tuh kan juga pernah di dunia farmasi gitu ya. Kalau di farmasi kita mau ngomong apa aja, mau klaim apa aja kan harus ada izin dari BPOM. Tapi kalau untuk cat nggak ada. Bapak Ibu juga perlu tahu. Jadi every single manufacturers can tell everything gitu. Tapi kita nggak mau kayak gitu. Biarpun kita perusahaan cat gitu, tapi apa yang kita stated, baik itu dalam produk kita dan di website atau dimanapun, itu semuanya based on the data gitu. So kita nggak mau bicara something yang kayak exaggerating atau muluk-muluk gitu ya. Makanya kita bilang produk antiviral kita ini adalah antiviral agent atau property agentnya itu untuk human coronavirus tapi yang HLN63, not COVID-19 gitu loh. Gitu. Jadi harus juga curious juga gitu. Masa sih kita udah bisa menemukan anti properti untuk naruh itu khusus buat COVID-19 gitu. COVID yang bisa kita karena kan sebenarnya coronavirus itu kan adalah virus dari penyakit saluran pernapasan atas kan gitu. Tapi namanya karena di tahun 2019 jadi dibilang COVID-19 gitu kan. Tapi sebenarnya human coronavirus tuh banyak gitu loh. Pilek bersin itu
karena human coronavirus tadi. Nah, dari sertifikat yang kita dapatkan, dari uji lab juga yang kita lakukan gitu, kita itu terbukti untuk dapat membunuh gitu ya, mengurangi lah, saya bilang saya nggak akan langsung membunuh 100% gitu, enggak, tapi saya membunuh atau mengurangi hampir sekitar 98% gitu dari sertifikat. Nanti akan saya kasih tahu sertifikatnya gitu ya. Jadi kita punya HACOV NL63 gitu, merupakan salah satu spesies dari coronavirus gitu. Itu yang kita bisa janjikan di teman-teman semuanya gitu. Jadi kita nggak mau klaim kayak banyak orang yang bilang ada yang bilang bahwa mengklaim ini buat COVID-19 gitu. Tapi as a logical gitu kan, dunia kedokteran aja belum menemukan gitu obat untuk menyembuhkan COVID-19 gitu. How can your company, maksudnya pain industry gitu bisa mention kayak gitu? Saya sih sebenarnya mengatakan data aja gitu, datanya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, terus ini ada sedikit edukasi lah bagaimana silver iron itu bekerja gitu ya. Silver iron itu bekerja dengan cara mematikan replikasi daripada si virus itu sendiri gitu ya. Karena kan dia dapat mengikat DNA virus tadi gitu. Memang Ag+ itu masuk ke dalam, ya kalau kita bicara soal biologi gitu ya, dia masuk ke dalam sel. Nah, kemudian dalam sel tersebut dia menginterupsi DNA atau RNA virus tadi gitu ya, sehingga DNA itu tidak bisa berkembang biak gitu, sehingga DNA virus itu menjadi mati dan tidak bisa membelah diri, seperti itu. Inti yang paling gampang. Nah, ini adalah supporting certificate EasyClean antiviral yang kita punya dari AkzoNobel. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu lihat di sini yang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan di sini bisa digedein nggak ya? Ini ada. Nah, ini di sini kita mau kasih tahu bahwa ini kita diuji di Singapura ya, data analisanya ini di 7 Desember 2020. Di sini dibuktikan setelah bekerja dalam waktu kira-kira setengah jam aja dia udah berhasil menurunkan angka virus itu sekitar 99,10 gitu ya. Yang kita lihat 0,5 ini loh, 0,5 di sini. Ini 99,10. Dan dalam waktu 2 jam dia sudah membunuh hampir 100%, tapi kita masih sebutnya 99,82. Human coronavirus NL63 ya, bukan spesifik, artinya bukan COVID-19, saya tegaskan lagi gitu. Tapi ya human coronavirus itu ya termasuk itu tadi kayak bersin, batuk gitu ya. Ya, tapi bukan spesifik untuk COVID-19 gitu. Dan juga kita punya Green Label Certificate dari Singapura ini bahwa membuktikan produk ini tuh memang punya sustainability yang memang sudah sangat dipikirkan oleh kita gitu ya. Karena tadi water based paint gitu loh. Jadi ini yang bisa kita kasih ke teman-teman semuanya pada saat nanti teman-teman mungkin ya kalau ditanya atau buat pengetahuan teman-teman juga apa sih bedanya Dulux EasyClean antiviral dengan antiviral cat perusahaan cat yang lain seperti itu. Gitu Mbak Jiza dan Bu Ayu. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Dan ini yang saya capture dari kolom chat di sini. Mungkin Mbak Jiza, mohon maaf ini ada tambahan dari Bu Ria. Silakan Bu Ria. Bukan tambahan sih. Jadi tadi kan mungkin di salah satu slide presentasi Bu Ayu tadi memperlihatkan jenis-jenis cat ya Ibu Bu Ayu ya, tadi ada diagram EasyClean itu berada di mana, ada yang Protect gitu ya, ada yang beberapa jenis lainnya. Nah, mungkin teman-teman arsitek di sini agak sedikit wondering gitu Bu Ayu, karena di Dulux Professional penamaannya sedikit berbeda. Iya. Tapi nah ini ya, ada yang fungsional, ada yang estetik gitu ya. Teman-teman sih ini hanya untuk memperlihatkan karena di mana Dulux EasyClean itu berada, tapi pada saat teman-teman ada yang tertarik misalnya mau tanya apa ya, ini kita punya ekuivalennya, kita punya misalnya eksterior. Kalau di profesional tuh kita bermainnya angka, kalau eksterior tuh kita bilangnya 1000 itu yang paling premium. Kemudian di bawah 1000 ada lagi namanya 700 700. Jadi kalau
E itu adalah eksterior, kalau A itu kita buat interior. Jadi untuk memudahkan saja, itu mungkin informasi tambahan dari saya. Tinggal dibilang aja, misalnya ada yang tertarik, oh saya tanya interior resistance atau apa nih, saya mau yang ini gitu. Just inform us dan kita akan kasih tahu. Itu saja sih mungkin tambahan dari saya, Bu Ayu, ya. Sama mengenai yang tadi AG Plus tadi, ya pada prinsipnya in summary yang Bu Ayu sampaikan adalah mungkin kata kuncinya adalah menghentikan pertumbuhan, ya Bu ya, kita tidak membunuh ya. Jadi dia menghentikan pertumbuhan si virus tersebut. Itu aja tambahan dari saya, Mbak Ziza, Mbak Bayu, Mas Bayu. Saya masih. Aduh, Mbak Bayu, maafkan. Tapi dari pemaparan Bu Ayu tadi, Bu Ria tadi, yang menarik adalah gini, ini adalah produk Easy Clean yang gampang untuk di-maintain. Ada noda bisa dihapus, tapi di dalamnya terkandung antibakterial dan juga antiviral itu, Bu, gitu. Iya. Itu kan hal-hal yang cukup menarik tuh. Bisa dilap, tapi kok ada di dalamnya ada kandungan itu. Nah, biasanya pasti akan ada pertanyaan dari teman-teman, apakah ada ini akhirnya berapa lama nih stay dari kandungan-kandungan tersebut gitu. Nanti kalau misalkan butuh keterangan lebih lanjut, kami sekarang juga udah membawa technical expert kami. Iya. Jadi nanti bisa dibantu ya sama Pak Yano gitu ya. Mungkin saya bisa bantu untuk jawab. Selama lapisan film yang diaplikasikan pada cat Easy Clean itu masih bagus, tidak ada scratch gitu ya, itu fungsi antiviralnya masih bisa digunakan gitu. Jadi, kita tuh kan sebenarnya kalau paint itu tuh dibuat dari ada lapisan film lah yang kita kalau istilahnya itu makeup gitu ya, itu layer-layernya ya Bu. Layer luarnya tuh, bedaknya, top coat-nya tuh masih ada gitu loh, layernya gitu. Itu kita taruh di situ antiviral property kita. Jadi dia akan selalu ada di situ selama lapisan filmnya memang tidak tergores gitu. Selama itu juga properti antiviral, bakteri ataupun juga washable-nya masih bisa digunakan gitu. Wah, oke. Gitu. Menarik sekali nih Bu Ayu. Kalau kulit luka ya Bu namanya ya Bu. Luka, kalau nggak ada scar gitu, kalau nggak ada scar itu masih bisa. Kalau gitu. kulit itu luka, Mas Bayu. Jadi kita ngomongnya cat. Kalau cat itu kan lapisan film ya. Jadi selama ada apa tadi bahasa Bu Ayu, tidak ada guratan, ya, scratch, mau itu scratch, mau itu. Jadi tidak ada lapisan yang rusak. Rusak itu kan kalau cat can be low atau can be high gitu. Misalnya pada saat kita bicara gelembung atau muncul, ini muncul kayak bentuk ompolan, ya berarti something wrong. Jadi tidak berarti cuma ada scar aja itu rusak, tidak. Tapi kita bicara paint filmnya sendiri sudah terganggu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi pada kandungan cat tersebut, ya tentunya mempengaruhi konten daripada cat itu. Kurang lebih itu. Ada Pak Yano mungkin mau tambahkan di sini? Ya, mungkin salah kita Bu Ayu gak lulus nanti saya. Ya, terima kasih Bu Ayu dan Bu Ria. Apa yang dijelaskan oleh Bu Ayu dan Bu Ria memang sudah sangat tepat, bahwa selama lapisan paint film itu tidak mengalami kerusakan, itu selama itu juga dia masih mempunyai proteksi terhadap apa yang diklaim di produk tersebut. Itu intinya. Iya. Oke. Terima kasih. Ini juga sekalian mungkin Pak Yano bisa jawab, jaminan untuk ketahanan lapisan filmnya tuh berapa lama? Selama masih ada film ya Pak ya? Gimana Pak? Jaminan ketahanan lapisan film itu tidak bisa kita tentukan dari produk sendiri, tapi ada beberapa faktor yang lain di belakangnya. Pertama sekali tentu kualitas produk, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan aplikasi, persiapan permukaan, kondisi substratnya. Yang ketiga adalah aplikasinya sendiri, apakah kita melakukan pengenceran sesuai dengan standar. Jadi sangat-sangat penting memastikan 3 hal tersebut. Dari sisi manufacturing perlu memastikan kualitas produk, dari sisi aplikasi perlu memastikan bahwa produk diaplikasikan dengan cara yang benar, dari sisi engineeringnya atau dari sisi sivilnya memastikan bahwa kondisi dinding layak untuk dicat. Ada 3 hal yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi
ketahanan lapisan film cat yang nempel di tembok. Kurang lebih seperti itu biasanya Bu Ayu dan ketahanan lapisan filmnya. Yes, basically. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Yano. Ya. Baik, terima kasih juga Bu Ria tambahannya. Dan di sini saya capture sedikit ada komentari juga kalau argentum itu dipakai buat mencegah virus COVID, ternyata dipakai juga di chat. Keren Bu, seperti itu. Ya, betul. Selama ini mungkin belum ada yang sadar ya, apa sih sebenarnya antivirus dalam chat itu gitu kan. Banyak orang yang cuman awam, ya antivirus properti apa gitu, tapi kan kita selayaknya, apalagi Bapak Ibu semua kan arsitek gitu ya, adalah orang-orang yang istilahnya junjunganku gitu ya. Jadi kalau saya kasih informasi itu kan jadi lebih dapat gitu loh. Oh itu argentum, senyawa argentum yang memang digunakan. Kalau Anda lihat sendiri di rumah sakit gitu ya, semua peralatan rumah sakit kayak guntingnya, capitannya itu semua silver loh warnanya. Betul. Coba bayangin, itu kenapa? Itu bukan karena disengaja dia warnanya silver. Memang silver itu ada senyawa argentum itu yang memang secara alami itu punya antibakteri. Makanya banyak di rumah sakit warna-warnanya kan alat operasi, coba emang warnanya ada pink gitu, nggak mungkin kan? Tapi warnanya silver gitu loh. Ya itu tadi IG Plus itu gitu. Wow, keren. Wah ini juga nih baru komen juga. Oh my God, saya baru sadar rupanya dari Pak Suharda. Wah dengan acara ini jadi banyak ilmu yang belum kita tahu, akhirnya kita baru tahu nih Bu dari acara hari ini. Wah. Ya syukurlah kami membawa banyak manfaat. Itu dia sebenarnya kami juga sebenarnya apa ya punya rasa tanggung jawab juga gitu ya untuk mengedukasi atau memberikan informasi kepada para influencer ini apa sih sebenarnya fitur kita, the goodness of our product itu apa. Jadi kita nggak mau ya sebagai brand dengan kualitas nomor 1 di Indonesia yang diakui oleh masyarakat ya, kami nggak mau terjebak oleh cuman kayak ujung-ujungnya cuman harga gitu. Kami nggak mau kayak gitu. Kami memberikan beyond price gitu loh. Gitu. Jadi kami something bawa sesuatu yang memang beda dan saya sih teman-teman juga bisa melihat bahwa kualitas kami itu berdasarkan memang karena product features dengan orang-orang yang expert di belakang kami mendukung untuk menghadirkan yang terbaik buat para owner di Indonesia gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu. Ya, nah seperti biasa. Soalnya tambah kami nggak ngerti produk, maka dari teman-teman produsen atau material nggak bakal terjadi sales. Iya. Kami mesti ngerti agar terjadi sales. Kata-kata yang sangat baik. Nah, sekarang waktunya memang diskusinya antara Bu Wulan dan Bu Bu Ayu nih, gitu. Jadi silakan mungkin dari Bu Wulan ada yang mau ditanyakan ke Bu Ayu, atau mungkin boleh Bu Ayu juga ini bertanya seperti apa sih regulasi di rumah sakit gitu kan, apa yang material yang dibutuhkan seperti itu. Silakan. Mungkin kalau saya bisa jadi pertanyaan ini tidak mewakili sebagian arsitek ya, tetapi ada satu hal yang arsitek perlu pahami di semua sistem distribusi dari semua produk. Dalam hal ini kalau kita ngomong ya Dulux ya, apakah Dulux memiliki pembagian wilayah di seluruh Indonesia. Jadi misalnya kalau proyek datang dari Aceh, maka itu akan di-handle oleh Dulux mana, misalnya begitu ya. Nah, ada nggak itu gitu? Sehingga kan tujuannya arsitek itu adalah bukan hanya conveying idea to reality, the building, bangunan itu terkonstruksi tidak, tetapi kan juga ada faktor BMW nih, biaya, mutu, waktu kan, udah dispekin, bagus,
Tapi ternyata harus ngirim dari Jakarta menuju ke Papua. Sehingga kita arsitek harus sudah bisa mempertimbangkan, oh berarti kalau begitu pengiriman dengan kapal maka baru akan bisa kita ambil di sana 1 bulan berikutnya. Nah, gitu. Oh ternyata tidak, karena di Papua sudah ada. Sehingga yang paling timur sekalipun kita sudah punya, gitu misalnya dulu mengatakan demikian, sehingga menjangkau seluruh proyek kami di seluruh penjuru tanah air dengan cepat, dengan kualitas terbaik. Nah, kita dengerin nih Bu Ayu. Berarti ini mengenai distribusi dari produk-produk Dulux-nya Bu ya? Iya Bu. Iya. Saya bisa komen Bu? Silakan Bu Pria. Nanti Bu Ayu bantuin. Oh. Iya. Ibu, jadi kalau ngomongnya tentang manufacturing, pabrik kami ada di Cikarang, di Jababeka Industrial Estate. Tapi mengenai distribusi ya tentunya kami sudah manage Bu untuk area tertentu akan supply dari mana gitu ya. Kami menghandle semua project di seluruh Indonesia. Ya, tentunya ada lead time tertentu. Jadi ada service bahwa ke daerah tertentu berapa. Jadi kalau pertanyaannya Ibu didistribusi dari mana, mungkin panjang saya jawabnya, tapi pembagian itu ada. Bahkan kami punya beberapa person in charge atau kita bilang sales ya, project sales yang memang berlokasi misalnya di Kalimantan, jadi memang ada. Nah, boleh saya jawab mungkin jawabannya. Nah itu rasanya diflorkan atau dijadikan lampirannya lampirannya katalog Pro menjadi lebih baik. Jadi pada wilayah mana contact person-nya siapa, wilayah mana contact person-nya siapa, wilayah mana contact person-nya siapa. Ya, boleh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bulan. Saya coba sedikit membantu Dulux juga Bu. Jadi kalau untuk tanya mengenai spek material dari Dulux, di sini juga ada kita kehadiran Mbak Merita, panggilannya adalah Mbak Meme di sini. Nah, beliau adalah PIC untuk Bapak Ibu atau teman-teman di sini banyak pertanyaan nih mengenai Dulux-nya. Malah di sini ada pertanyaan dari Pak Dieni Ulia. Nah, itu sangat menarik karena kita ngomongin satu warna putih aja ya. Ini warna putihnya macam-macam nih, gitu. Mungkin saya boleh mengundang Mbak Meme juga di sini. Halo sore Mbak Meme. Halo sore Mbak Meme. Sore. Nah, jadi Bapak Ibu boleh ditadain mukanya Mbak Meme di sini. Jadi kalau mau tahu spesifikasi material Dulux di sini bisa langsung ke Mbak Meme. Dan mungkin saya mau membantu juga menanyakan hal ini nih, pertanyaan Ibu atau Pak Dieni Ulia, Mbak Meme. Karena ternyata memang kalau kita ngomongin sebuah varian warna cat itu kan banyak sekali, Mbak Meme. Nah, ini simpelnya aja mungkin di sini Pak Dieni ini menanyakan cool white exterior. Nah, itu Mbak Meme. Oke. Sebenarnya kita itu Dulux sebagai leader juga di warna ya, karena kita punya 2.800 warna, lebih dari 2.800 warna. Nah, kalau untuk warna putih, kita juga sebenarnya ada rekomendasi warna-warna popular color. Jadi seperti warna white on white, terus ada juga natural white, itu nanti bisa kita bantu. Dan kalau memang butuh sampel warna atau butuh color palette untuk bisa ngelihat kira-kira warnanya seperti apa sih, realnya seperti apa, itu juga bisa kita bantu. Dan sebetulnya kalau memang mau melihat visualisasi warna itu seperti apa, kita itu punya aplikasi namanya Dulux Visualizer. Jadi aplikasi itu bisa di-download di Apple Store atau di Play Store. Itu ada namanya Dulux Visualizer. Itu kita bisa melihat tuh kira-kira mood warnanya seperti apa sih kalau misalkan di ruangan ini, atau kita udah terlanjur beli furniture-nya tone warnanya earth color gitu ya.
kira-kira kita mau warna dindingnya seperti apa, itu semua bisa kita pakai Dulux Visualizer untuk visualisasi warnanya gitu. Itu sih Mas Bayu. Dan kalau memang butuh asistensi langsung, nanti saya juga bisa bantu kok untuk pilihin warna ya gitu. Nah ini Mbak Mei, ya silakan Bu Ria. Sedikit Mbak Ziza ini. Halo. Ya, silakan Bu Ria. Oke, sorry, aduh suka nyeleknya kayak bajai saya. Oke. Benar. Saya juga mungkin banyak teman-teman ya, tiap kali kita talk show tuh banyak teman-teman yang belum tahu adanya Dulux Visualizer. Itu keren banget saya muji ini ya, nggak boleh sebenarnya, tapi beneran gitu. Even Mas Bayu ya, waktu kita present beberapa orang, beberapa arsitek ya yang sampai bilang, wow ini menolong sekali gitu, ini menolong sekali pekerjaan kami gitu kan, karena bayangkan kalau saya sendiri mau mengecat repainting di rumah gitu kan, saya nggak mungkin ganti furniture ya, bulan ya, udah furniture-nya sudah ada, warnanya sudah ada, tapi saya nggak bisa memvisualisasikan kalau warnanya hijau atau merah ya, hijau atau merah. Terus pada saat saya gunakan visualizer, saya tinggal klik dindingnya, dia punya warna hijau, saya save, saya bisa punya beberapa pilihan, kemudian nanti saya pilihlah warna dan langsung saya klik, dia langsung ngasih tahu bahwa itu kodenya apa, toko terdekat di mana. Jadi even sampai selengkap itu. Nah, satu hal sebelum saya lupa menjawab tadi ke Ibu Ulan, belum lengkap saya jawabnya. Bahkan Bu Ulan, dari Dulux Professional ini kan bukan hanya di Indonesia Bu. Jadi Dulux Professional ini sudah di beberapa negara di Akzo Nobel ya. Jadi levelnya sebetulnya dunia. Beberapa gedung-gedung ikonik di dunia ini sudah memakai Dulux Professional. Nah, yang lebih keren lagi sebetulnya Bu, Dulux Professional ini menyediakan warna-warna. Dia punya pilihan Bu, misalnya sektor apa nih, hospital gitu ya, kita ngomongnya healthcare, dia punya pilihan, dia udah berikan kayak segmen tersendiri warna yang menurut psikologi ini. Nah itu kalau Ibu tertarik, kami punya banyak sekali sumber gitu ya, misalnya hospitality, lain lagi education, kenapa anak-anak tuh harusnya lebih produktif, lebih bersemangat. Nah dia punya buku-buku khusus bahkan per sektor. Jadi kita nggak bicara satu katalog lagi, tapi kita bicaranya udah dibagi sektor. Nah itu juga mungkin teman-teman di sini juga kalau tertarik, please contact us. Kami akan sangat senang untuk membantu. Itu Bu Ulan, tambahan dari saya. Terima kasih Ibu Ria. Wah, kita barengan ya Bu Ulan. Ya, oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai Dulux visualizer yang tadi disampaikan, nah di sini saya mungkin akan meminta Mbak Mimi. Nah, teman-teman nanti di sini akan melihat bagaimana sih cara penggunaan Dulux visualizer ya, Mbak Mimi dan Bu Ria. Silahkan di share videonya. Ini bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana kemudahan pengaplikasian cat. Nah, ini ada videonya mengenai Dulux visualizer. Udah bisa kelihatan layarnya ya? Ya, sudah Mbak Mimi. Oke, saya play videonya ya. Suara Menggunakan teknologi terbaru dan unik, aplikasi ini memberi Anda kesan realistis bagaimana Sorry. tampilan ruangnya. Anda cukup menekan tombol launch, cari warna dan pilih warna yang ingin Anda coba. Dengan visualizer, Anda bisa memilih semua palet warna Dulux dengan ujung jari Anda. Ketuk pada warna cat, lalu ketuk pada layar pada dinding yang ingin diubah. Dinding secara instan akan berubah warnanya. Jika Anda ingin mencoba warna lain, pilih salah satu warna cat dan coba lagi. Anda dapat menyimpan warna dan hasil visualisasi sangat cepat dan mudah jika Anda ingin mengambilnya di kemudian hari. Ingin membuat skema warna yang sesuai dengan barang-barang yang sudah ada di ruangan Anda? Sangat mudah. Visualizer akan mengenali dan langsung menyarankan palet warna Dulux yang paling dekat. Pilihlah warna yang paling Anda sukai dari yang disarankan. Visualizer akan memberikan skema warna yang menarik. Sekarang Anda dapat mencoba salah satu skema warna dan lihat kombinasinya dengan perabotan. Setelah bereksperimen dan menyimpan hasil visualisasi, Anda dapat melihat semua warna favorit Anda untuk membantu membuat keputusan akhir. Jika Anda masih ragu-ragu, mintalah pendapat teman atau keluarga. Karena sangat mudah untuk berbagi skema warna Anda
Dulux Visualizer dapat memberitahu di mana toko terdekat. Tonton juga video inspirasi dan tips-tips sebelum melakukan pengecatan, sehingga Anda yakin dengan skema warna pilihan Anda. Aplikasi Visualizer dari Dulux. Lihat warna ruangan Anda secara langsung sebelum Anda mengecat. Wah, Oke. Iya. Berarti selanjutnya pertanyaannya, ini berarti bisa kita download di aplikasi-aplikasi yang pengguna Android di sini sudah bisa di-download di Google Play, dan untuk pengguna iOS apakah sudah ada juga? Itu kita Dulux yang pertama kali keluar ya, aplikasi untuk visualisasi. Jadi kita udah cukup established, bisa di-download di App Store sama di Play Store. Oh, oke. Pak Yos, ini langsung ada pertanyaan nih dari Pak Yos Priliza. Jadi bisa dicari di Dulux Visualizer ya, domainnya. Oke. Iya, betul. Ya, jadi teman-teman di sini tidak hanya cuma mendapatkan informasi mengenai varian atau inovasi terbaru dari Dulux, tapi di sini juga inovasinya nggak hanya dari sisi produk ya, tapi dari sisi teknologinya, bagaimana pengaplikasian cat, kita bisa mendapatkannya dari Dulux dengan Dulux Visualizer. Jadi nggak perlu harus ngetes beli satu pel dulu nih, tapi bisa download dulu aplikasinya, dites, baru kita bisa beli ini yang kita inginkan. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Meme. Nah, Mbak Meme, jangan kemana-mana dulu. Saya mau membacakan pertanyaan di kolom chat nih dari Ibu Sinta Kumalasari. Karena beliau khusus bertanya ke Mbak Meme, apakah ada katalog tren warna 2022, terutama untuk rumah tinggal? Karena proyek saya lebih banyak rumah tinggal. Wah, bisa kita kasih bocoran nih nanti. Iya, halo Mbak Sinta, mudah-mudahan sehat ya Mbak, udah lama nggak ketemu nih. Oke, jadi kalau untuk tren warna 2022, sebentar lagi kita akan launching. Nanti tanggalnya pasti kita juga kabarin ke teman-teman arsitek semua. Jadi kita sudah punya trend color untuk 2022, warnanya seperti apa. Nanti kita akan bahas di talk show selanjutnya pas di launching gitu. Dan selain itu sih sebenarnya kita akan ngebahas lebih banyak mengenai warna. Jadi nanti kita nggak akan cuma bahas tentang trend color yang 2022, tapi seperti yang tadi Bu Ria udah sampaikan juga, kalau kita akan membahas lebih banyak mengenai pemilihan warna yang cocok untuk sektor healthcare atau residential, itu seperti apa gitu. Jadi akan kita bahas secara lebih detail di situ. Nanti Mbak Sinta jangan lupa datang lagi ya. Iya Mbak. Semua teman ya di sini semuanya ya. Jadi Katalog Pro adalah platform digital yang memuat berbagai macam spesifikasi produk yang kita bagi berdasarkan 3 kategori. Di sini sudah ada arsitek interior, kemudian civil work, dan juga MEP. Dan bagaimana cara memanfaatkan Katalog Pro? Sama seperti sosial media lainnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan tinggal sign up with email. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan tinggal menulis untuk di kolom registrasi. Setelah itu, rekan-rekan akan mendapatkan email konfirmasi dari Katalog Pro. Setelah mendapatkan email konfirmasi, rekan-rekan tinggal langsung masukkan email yang terdaftar, kemudian password yang didaftarkan, dan setelah itu kita akan masuk ke landing page-nya Katalog Pro. Seperti yang rekan-rekan lihat di sini, ini adalah landing page-nya Katalog Pro. Jadi rekan-rekan bisa mendapatkan informasi dari produk-produk yang sudah ada di dalam Katalog Pro, seperti itu. Dan juga seperti apa spesifikasi produk. Contohnya di sini kita bisa lihat dari berbagai kategori yang dibutuhkan teman-teman di proyek. Misalnya
kita masuk ke kategori paint. Di sini sudah ada berbagai macam merek cat yang ada di dalam katalog Pro. Seperti ini kita bisa lihat di Dulux Profesional seperti apa profilnya, kemudian siapa PIC-nya, dan juga informasi dari Dulux Profesional itu sendiri. Satu, dua, Pro with katalog. Pro with katalog Pro. Sukses. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tim dari Dulux Profesional. Ada Bu Ayu, Bu Ria, Bu Meme, Pak Eka, Pak Yano, dan Pak Reza, dan yang lainnya. Dan terima kasih kembali kepada Bu Wulan. Terima kasih ilmunya, Ibu. Dan terima kasih kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya hingga sore hari ini. Dan terus untuk menyaksikan program katalog Pro lainnya, setiap hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week, dan hari Jumat kita akan ada Pro Talk ataupun special talk show seperti ini. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.